Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam kanal kita, kanal Forems 195, kanal Iman Kristiani untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya damai sukacita menyertai kita semua. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Allah yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Akulah terang dunia. Izinkanlah kami Tuhan untuk melihat lebih dalam lagi makna firman-Mu ini ya Tuhan, agar kami dapat memetik pembelajaran dari renungan kami ini. Seluruh waktu kami pada hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kanal Forum 195 yang terkasih, ada suatu kisah tentang William Holman Hunt. William Holman Hunt adalah pelaku seni yang banyak menghasilkan karya lukis dengan latar rohani Kristen. William Holman Hunt lahir pada 2 April 1827 di Cheapside, kota London, Britania Raya, dan meninggal pada 7 September 1910 di Kensington. Salah satu lukisannya yang sangat terkenal adalah lukisan The Door of Human Heart, suatu lukisan yang memperlihatkan Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu dan mengetuk. Lukisan yang mungkin ada menghiasi dinding rumah kita ataupun dalam bentuk kalender. Lukisan yang kita miliki yang berupa print digital ataupun berupa lukisan yang dihasilkan dari reproduksi yang berawal dari ilustrasi hasil karya Holman Hunt ini. Di dalam lukisan Holman Hunt memperlihatkan sebuah pintu panel yang kokoh. Tampak di depan pintu Tuhan Yesus sedang berdiri di suatu larut malam sambil memegang lentera di tangan kirinya. Lentera itu adalah lampu ya, kayak lampu teplok. Sembari tangannya mengetuk pintu. Ketika Holman Hunt sudah menyelesaikan lukisan ini, dia mengundang teman-temannya untuk memberikan kritikan. Dari semua rekan yang hadir, hanya seorang yang menemukan kekurangan, dalam tanda petik, yang menemukan kekurangan di lukisan tersebut. Di sini kita memperlihatkan bagaimana gambar daripada atau lukisan daripada William Holman Hunt yang kita peroleh dari source kita Wikipedia ya. Tampak Tuhan Yesus berada di depan pintu panel, tangan kirinya memegang lentera ya, dengan judul The Light of the World yang diproduksi tahun 1854, dan juga ada tulisan berupa tulisan yang diadop dari sumber yang sama ya, yang memperlihatkan kata-kata bijak daripada William Holman Hunt ini.
Ya, kalau saudara perhatikan dengan seksama, pintu tersebut tidak memiliki gagang pembuka pintu atau handle. Hunt menjawab pertanyaan temannya yang tadi. Pintu tersebut adalah pintu hati manusia. Pintu tersebut hanya bisa dibuka dari dalam. Saudara-saudara Kanal Forems yang terkasih, dari sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita bisa melihat peningkatan kejahatan manusia yang sedemikian luar biasa. Sudah dalam taraf abnormal bila kita membandingkan dengan kejatuhan manusia awal ke dalam dosa. Adam dan Hawa dalam tanda petik hanya terbujuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kejahatan merajalela. Dia tetap memberi jalan keluar untuk menurunkan tingkat kejahatan. Ya, meskipun terkadang dilakukan dengan pemusnahan massal, tapi dia tetap memilih orang tertentu untuk melanjutkan keturunan umat manusia, baik secara total maupun secara sebagian. Kejadian 6 memperlihatkan pemusnahan total yang dilakukan Allah terhadap umat manusia melalui air bah. Penyebabnya hanya karena Allah tidak berkenan melihat kejahatan manusia yang sangat luar biasa. Padahal kalau kita menghitung-hitung, sebenarnya masih dalam bilangan generasi yang masih bisa dihitung dengan kedua jari tangan sejak penciptaan. Belum jauh-jauh amat kalau berdasarkan generasi, bukan berdasarkan tahun, karena kita tahu bahwa orang-orang di awal usianya sangat panjang-panjang, ya. Jadi begitulah, kalau kita lihat berdasarkan bilangan generasi masih bisa kita hitung dengan kedua jari tangan sejak penciptaan. Tetapi Allah memilih Nuh sebagai orang yang benar di mata Allah untuk meneruskan keturunan umat manusia. Kita lihat kejadian yang kedua lagi. Ini tertulis masih di kitab Kejadian juga, Kejadian 18 dan 19. Juga memperlihatkan hal yang sama. Seluruh Sodom dan Gomora dimusnahkan Allah. Juga karena tingkat kejahatan manusia yang sudah di luar nalar, sudah sedemikian abnormal. Hanya karena tawar-menawar, dalam tanda kutip tawar-menawar yang dilakukan Abraham dengan Allah atau kepada Allah, sehingga Lot keponakannya beserta 2 anak perempuan Lot dapat diselamatkan. Itu pun sesudah melalui 6 kali tawar-menawar antara Abraham dan Allah. 6 kali. 2 peristiwa pemusnahan yang dilakukan Allah yang tercatat di Alkitab Perjanjian Lama untuk menghambat laju kejahatan yang meningkat sangat luar biasa. Ya, di satu sisi memang iblis sudah berhasil menyesatkan seluruh manusia di muka bumi ini. Dia berhasil menggelapkan seluruh isi dunia sesuai dengan namanya, Raja Kegelapan.
dunia ini memerlukan terang untuk menerangi hati manusia. Seperti dikatakan di kitab Injil Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, dan terang itu sudah datang. Kita lanjutkan dari Yohanes 3 ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, manusia lebih menyukai kegelapan. Karena itulah kenikmatan yang ditawarkan dunia. Manusia bebas memilih. Karena di dalam kesempurnaannya sebagai makhluk ciptaan, manusia diberi kebebasan. Allah tidak pernah memaksa. Seperti dikatakannya di Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, hanya bagi yang percaya. Karena Allah tahu betapa lemahnya roh manusia, betapa penurutnya roh manusia. Allah hanya mau menolong bagi orang yang percaya. Artinya, yang mau mengaku dengan kesungguhan hatinya bahwa dia membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang percaya kepada Allah, yang di dalam hati kecilnya tidak ingin berkubang dalam dosa, tetapi ketidakberdayaan yang membuat manusia tidak dapat keluar dari lumpur dosa. Allah tahu semua itu, dan Dia mengirimkan anaknya yang tunggal yang menyelamatkan manusia. Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus Kristuslah terang dunia itu. Ikutlah Dia. Terang, sinar, atau cahaya bisa dihalangi. Yang menghalangi adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita adalah memiliki bentuk akhir berupa keangkuhan hidup atau kesombongan, yang menganggap tidak perlu campur tangan Allah untuk menyelamatkan dirinya, merasa mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya, semua dosa bermuara kepada peniadaan Allah. Saya ulangin, semua dosa bermuara kepada peniadaan Allah. Karena itulah tujuan iblis, disadari atau tanpa disadari manusia. Semua berawal dari indera manusia masuk ke dalam hati. Bila dosa sudah sedemikian pekat di dalam hati manusia, tidak ada tempat lagi bagi Allah. Karena Allah adalah roh. Roh tempatnya di dalam hati. Allah hanya bisa mengetuk pintu hati kita. Tinggal keberdayaan hati kita yang merespon. Masih mampukah membuka pintu tersebut bagi Allah? Hati kita masing-masing yang bisa menjawab.
Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami telah menyelesaikan perenungan singkat kami atas ilustrasi lukisan Tuhan mengetuk pintu hati kami. Berilah kami selalu kekuatan yang daripada Engkau saja ya Tuhan, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau, sehingga kami bisa selalu berada dalam kerendahan hati kami. Dengan demikian, kami selalu membuka pintu hati kami terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Sisa hari yang masih Kau beri kami jalani ini, berkatilah ya Tuhan, agar kami selalu mencari kehidupan kami dengan mengandalkan pemberian-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.